Stalin adalah diktator Uni Soviet dari 1929 hingga 1953. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun selama pemerintahannya, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahan brutal itu. Masa muda sosok pria yang memiliki nama asli Iosef Dzugashvili ini, lahir dalam kemiskinan. Dia adalah putra ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari Ekaterina Georgievna Geadze, Keke, dan Vissarion, Beso, Dzugashvili. Tetapi dia adalah satu-satunya yang bertahan melewati masa kanak-kanak. Pernikahan orang tua Stalin penuh gejolak, ayahnya sering memukuli istri dan putranya. Tapi Keke menyadari bahwa panggilan Stalin saat anak-anak, adalah anak yang sangat cerdas. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta Ortodoks Rusia. Oleh karena itu, dia melakukan segala upaya untuk pendidikan Stalin. Stalin berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa ke Seminari Teologi Tiflis pada tahun 1894. Namun, ada tanda-tanda bahwa Stalin tidak ditakdirkan untuk menjadi imam. Sebelum masuk seminari, Stalin bukan hanya seorang anggota paduan suara. Dia juga pemimpin geng jalanan yang kejam. Terkenal karena kekejaman dan penggunaan taktiknya yang tidak adil, geng Stalin mendominasi jalanan yang kasar di Gori. Sejak muda dia sudah terlibat dalam politik revolusioner, hingga kegiatan kriminal. Terbelit kasus kriminal, Stalin banyak mengenal tentang karya Karl Marx selama di seminari. Dia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Lokal. Saat itu pemikiran untuk menggulingkan Raja Rusia Nicholas II telah muncul. Minatnya pada sistem monarki juga melampaui keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Stalin putus sekolah hanya beberapa bulan sebelum lulus untuk menjadi seorang revolusioner. Dia memberikan pidato publik pertamanya pada 1900. Setelah bergabung dengan gerakan bawah tanah revolusioner, Stalin bersembunyi menggunakan alias Koba. Nama itu diambil dari nama pahlawan penjahat fiksi George. Dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan sosial demokratik Marxis, Bolshevik, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk perampokan bank. Hasilnya digunakan untuk mendanai Partai Bolshevik. Dia ditangkap beberapa kali antara tahun 1902 dan 1913, dan dipenjarakan serta diasingkan di Siberia. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung revolusi dan membantu mengorganisasi petani dalam revolusi Rusia melawan Raja Nicholas II pada 1905. 3 tahun kemudian, pada November 1917, kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia. Uni Soviet didirikan pada 1922, dengan Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini, Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai 1922, ia menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Setelah Lenin meninggal pada 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, dia menjadi diktator Uni Soviet. Uni Soviet di genggaman Stalin pada akhir 1920, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin, ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien justru menyebabkan kelaparan meluas di seluruh Uni Soviet, dan menewaskan jutaan orang. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Dia memperluas kekuasaan polisi rahasia, mendorong warga untuk memata-matai satu sama lain. Akibatnya, jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa, sistem Gulag.
Selama paruh kedua 1930-an, Stalin melembagakan pembersihan besar-besaran. Serangkaian kampanye ini dirancang untuk menyingkirkan partai komunis, militer, dan bagian lain masyarakat Soviet yang dianggap sebagai ancaman. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi aspek lain dalam hidupnya. Dia adalah subjek karya seni, sastra, dan musik yang disanjung. Namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Soviet. Sensor foto-foto juga dilakukan dalam upaya untuk menulis ulang sejarah. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama periode pembersihan itu. Pemerintahnya juga mengendalikan media Soviet. Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. Menjelang Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin dan diktator Jerman Adolf Hitler 1889-1945, menandatangani Pakta Non-Agresi Jerman-Soviet. Stalin kemudian melanjutkan rencana mencaplok sebagian Polandia dan Rumania, serta negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lituania. Dia juga melancarkan invasi ke Finlandia. Namun pada 1941, Jerman melanggar Pakta Nazi Soviet dan menginvasi Uni Soviet, membuat terobosan awal yang signifikan. Stalin mengabaikan peringatan dari Amerika dan Inggris, serta agen intelijennya sendiri, tentang potensi invasi. Ketika pasukan Jerman mendekati ibu kota Soviet, Moskwa, Stalin tetap di sana. Kebijakan pertahanan dilakukan dengan membumi hanguskan pasokan atau infrastruktur apapun yang mungkin menguntungkan musuh. Kondisi berbalik bagi Soviet dengan adanya pertempuran Stalingrad dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Tentara Merah berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya mengusir mereka dari Soviet. Saat perang berlangsung, Stalin berpartisipasi dalam konferensi utama sekutu, termasuk konferensi di Teheran, 1943, dan Yalta, 1945. Keinginan kuatnya dan keterampilan politik yang cekatan memungkinkannya berperan sebagai sekutu setia. Namun dia tidak pernah meninggalkan visinya tentang perluasan kekaisaran Soviet pasca perang. Keras hingga akhir Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror, pembersihan, eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Dia mendirikan pemerintahan komunis di seluruh Eropa Timur. Pada 1949, Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Pada 1950, dia memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara Kim Il-sung, 1912 hingga 1994, untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa itu memicu Perang Korea. Stalin, yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya, meninggal pada 5 Maret 1953, pada usia 74, setelah menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskwa hingga 1961. Kemudian sebagai bagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, Nikita Khrushchev.